Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat walafiat. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, keimanan, sehingga kita masih mau dan mampu menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan kali ini. Alhamdulillah, ini merupakan sebuah kenikmatan yang tiada terkira. Karena banyak mereka yang sehat, banyak mereka yang kuat, tapi mereka tidak mau menjalankan ibadah puasa. Maka dari itu mari kita syukuri kenikmatan ini dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan, dari puasa Ramadan, tilawatul Quran, khatmil Quran, qiyamul Ramadan, atau sholat tarawih, semuanya diterima oleh Allah sebagai amalan solehan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang lurus melalui agama yang dibawanya, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Mudah-mudahan kita sampai nanti bisa meninggal dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita sama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini mungkin episode terakhir di bulan Ramadan. Sengaja kami buat sebagai suatu renungan bahwa tidak terasa kita menjalani Ramadan ini sampai di penghujung, sampai di hari yang ke-30. Mudah-mudahan ini menjadi nilai keberkahan tersendiri dalam hidup kita. Kita puasa dalam kondisi pandemi, dalam kondisi wabah corona seperti ini. Kita ke masjid, alhamdulillah masih bisa ke masjid. Walaupun kita harus pakai bermasker, kita harus cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun, kita harus membawa sajadah sendiri, dan kita tidak salaman-salaman seperti biasanya. Kita pun softnya berenggangan. Ini akan menjadi cerita tersendiri, akan menjadi cerita. Mudah-mudahan wabah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa ada tiga doa malaikat Jibril dan tiba-tiba diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah naik mimbar di tangga pertama, tiba-tiba Rasulullah amin. Kemudian di tangga kedua, tiba-tiba Rasulullah juga amin, sampai tangga ketiga. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasul? Ini merupakan sebuah keanehan. Tiba-tiba Rasulullah amin. Akhirnya Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwa ketika naik tangga itu, malaikat Jibril sedang berdoa. Ternyata doanya luar biasa. Doa yang pertama yang dipanjatkan malaikat Jibril kemudian diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi umatnya Muhammad, bagi umatnya Rasulullah ketika datang Ramadan, kemudian keluar Ramadan masih juga belum mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Rasulullah mengamini doa itu. Coba kita bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengamini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana derajat istijabatul doa? Sudah pasti diajabai oleh Allah. Doa yang pertama, orang yang menikmati Ramadan, orang yang datang dan menyaksikan Ramadan, tapi juga tidak juga kunjung mendapatkan ampunan Allah, ini didoakan oleh malaikat Jibril dengan celaka dan diamini oleh Rasulullah. Pertanyaannya,
Siapa orang-orang keluar Ramadan masih juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Maka jawabannya kita nukil dari beberapa hadis. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka mafhum mukhalafahnya, mereka keluar Ramadan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah dan didoakan celaka oleh malaikat Jibril adalah mereka yang tidak mau menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan tanpa udzur. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat, tapi tidak puasa, mereka akan termasuk doanya malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah. Na'udzubillah. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafahnya berarti mereka yang tidak menjalankan qiyam, mereka yang tidak sholat tarawih, mereka yang malamnya tidak bangun ketika bulan Ramadan, ini mereka-mereka yang tidak mau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah yang akan didoakan oleh malaikat Jibril untuk mendapatkan celaka. Naudzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa seperti ini? Kalau mungkin orang Jawa mengatakan kebangetan. Betapa tidak, Ramadan datang 10 pertama sudah diberikan rahmat Allah ditebar 10 pertama. Jadi Allah ngiming-ngiming, Allah memberikan sebuah kabar gembira, rahmat Allah akan ditebar, tapi masih juga tidak mendapatkan rahmat. 10 berikutnya, ampunan Allah ditebar bagi mereka-mereka yang mau mendapatkan ampunan Allah, tapi mereka juga tidak kunjung mendapatkan ampunan Allah karena tidak menjalankan ibadah puasa. Kemudian 10 terakhir, idkhum minan nar, dijauhkan dari api neraka, itu pun ditebar bagi mereka-mereka yang mau dan mau berharap atas itu dengan menjalankan ibadah puasa, tapi mereka juga tidak mau. Ini pertanda bahwa mereka tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kedurhakaan yang seperti ini. Maka celakalah. Ini didoakan malaikat Jibril pada saat itu dan diamini oleh Rasulullah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan saudara kita yang sampai hari ini juga tidak kunjung mendapatkan hidayah untuk menjalankan ibadah puasa, tetap berikan panjang umur dan diberikan hidayah sampai akhir nanti, kemudian tahun depan menikmati Ramadan lagi dan mereka mau menjalankan ibadah puasa. Dan kita yang sudah menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan tahun depan bisa menikmati Ramadan lagi, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa dan amal-amal soleh yang lain. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kemudian doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Celaka kalau ada di antara umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya masih juga belum mendapatkan atau masih juga belum berbakti kepadanya, celaka. Na'udzubillah. Orang Jawa mengatakan orang tua itu adalah pangeran katon. Bahkan seorang ibu, sampai Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka celaka mereka yang masih mendapati orang tua, kedua orang tua ataupun satu orang tua masih juga tidak mau berbakti kepada mereka berdua, atau salah satu di antaranya yang masih hidup, maka dia akan termasuk yang didoakan malaikat Jibril untuk mendapatkan celaka dan mendapatkan nerakanya Allah. Na'udzubillah. Maka yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan mereka. Kenapa? Karena kalau mereka sudah diambil oleh Allah, tersisa adalah penyesalan. Kalau orang tuanya kita yang sudah meninggal, jangan lupa mendoakan mereka. Karena yang dinanti-nantikan adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua. Karena orang tua yang sangat diharapkan dari keluarganya hanya doa, doa dan doa. Itulah yang akan bisa meringankan
siksanya Allah di dalam azab kubur nanti. Maka dari itu, wahai siapapun yang merasa dirinya menjadi seorang anak, saya dan juga pemirsa sekalian, sekali lagi, kalau masih punya orang tua, jangan sia-siakan mereka. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Dan yang terakhir, celaka. Doa malaikat Jibril, celaka. Kalau ada di antara umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika disebut namanya Rasulullah, tidak mau mengucapkan salawat kepada baginda Nabi. Subhanallah, membaca salawat. Maka ketika kita menyebut namanya Rasulullah, kita iringi dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini merupakan sebuah doa malaikat Jibril. Doa untuk mendapatkan laknat dari Allah, atau kalimat yang dalam hadis tersebut adalah celaka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kita harus mengintrospeksi diri, kita muhasabah, marilah kita semuanya berupaya agar kita tidak termasuk mereka-mereka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan ini, amalan kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita disampaikan untuk menikmati Ramadan tahun depan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan orang tua kita tetap diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa menatap wajah mereka, masih bisa mencium wajah mereka, masih bisa mengharap doa mereka, kita masih bisa berbakti kepada mereka dan membahagiakan mereka selama masih hidup di dunia. Dan yang terakhir, jangan lupa, jangan bakhil ketika nama Rasulullah disebut. Lanjutkan dengan membaca sholawat kepada beliau. Insya Allah kita tidak akan termasuk mereka yang didoakan malaikat Jibril mendapatkan celaka. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf atas segala khilafan. Mungkin selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, maka sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada manfaat, insya Allah mudah-mudahan itu jelas dari Allah, dan apa yang kita sampaikan mudah-mudahan benar-benar menjadi ilmu yang manfaat barokah. Jangan lupa sebar, share, kalau bisa subscribe agar menjadi lebih barokah lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.